Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ardila Suci Dwinanda, Anilela Asma, Sandra Amelia, Mustika Utari Yuniati yang berjudul Sudahkah COVID-19 menjadi endemi? Yang akan dibacakan pertama kali oleh Hanlaila. Silahkan. Terima kasih kepada COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Jadi COVID-19 atau biasa disebut COVID-19 adalah penyakit atau virus yang datang pada akhir 2019 ke Indonesia dari negara Cina yang menggembarkan semua masyarakat di kalangan dunia yang harus menjaga kesehatan dan berjaga jarak. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ardila. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandra Amelia. Silahkan. Oke, terima kasih Ardila. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar wabah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Baik, terima kasih Sandra. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Berikut adalah beberapa gejala dari COVID-19, antara lain adalah demam, batuk-batuk, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, sakit kepala, kesulitan bernafas atau sesak napas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Utari. Silahkan. Berikut ini adalah pencegahan COVID-19. Pertama adalah dengan cuci tangan. Cuci tangan rutin, mencuci tangan agar terhindar dari bakteri virus. 2. Menggunakan masker. Selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Ketiga, vaksinasi. Melakukan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan sampai dosis 3 atau booster. Keempat, social distancing. Selalu menjaga jarak satu sama lain. Akan saya berikan kepada MC Ardila. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Ardila. Masyarakat Indonesia sangat menyambut baik adanya vaksinasi COVID-19 ini. Hal ini berdasarkan hasil penelitian perusahaan peneliti pasar global atau Global Market Research atau disebut juga Ipsos tentang perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Survei tersebut menyatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia menyambut baik dan bersemangat untuk menerima vaksin. Penelitian ini
dilakukan secara daring atau online sejak tanggal 4 sampai 15 Februari 2021 yang dilaksanakan di 6 negara seperti Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Ardila. Baik, terima kasih Rani. Silahkan dilanjutkan oleh Sandra Amelia. Baik, terima kasih Ardila. Sudahkah Indonesia masuki fase endemi COVID-19? Banyak yang mempertanyakan apakah Indonesia sudah masuk tahap endemi atau masih transisi, atau sudah endemi tapi masyarakat tidak menyadari hal itu. Menjawab pertanyaan itu, Zubairi sebagai Ketua Satgas PBID melaporkan angka kasus harian COVID-19 di tanah air yang saat ini sedang dalam kondisi yang sangat baik. Soal vaksinasi, Zubairi mengungkapkan jika sasaran kelompok usia dewasa sudah lebih dari 70%, dan sedangkan usia lanjut kurang sedikit. Orang yang sudah mendapatkan booster juga semakin banyak. Jika dibandingkan dengan negara lain, cakupan vaksinasi Indonesia tergolong dengan baik. 2 bulan berlalu sejak awal puasa dan lonjakan kasus tidak terjadi. Jadi, bisa dikatakan sekarang Indonesia sudah masuk tahap endemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Sandra. Untuk slide terakhir bisa dibacakan oleh Utari, silahkan. Baik, terima kasih Ardila. COVID-19 merupakan penyakit yang dinamis. Karena itu, masih ada kemungkinan terjadi kenaikan sehingga semua pihak harus tetap waspada dan taat protokol kesehatan. Diprediksikan, COVID-19 akan tetap ada di tengah masyarakat dalam jangka waktu yang panjang sehingga lonjakan kasus masih memungkinkan terjadi. Terima kasih, akan saya berikan kepada Ardila. Selanjutnya saya akan tampilkan podcast dari kelompok kami, kelompok 7, yang berjudul Sudahkah COVID-19 menjadi endemi? dari kelompok 7 ingin membahas topik tentang sudahkah COVID-19 menjadi endemi. Sebelum kita membahas topiknya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, saya Hani Laila Azma, dengan moderator saya, Ardila Sucidwinanda. Terus dan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Sandra Melia Putri, halo. Hai. Terus ada Utari Yunianti, hai. Terus ada Rani Yustika Pratiwi, hai. Selanjutnya saya memberi waktu untuk moderator menjalankan acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan ambil alih. Terima kasih MC. Selanjutnya kita akan membahas sudahkah COVID-19 menjadi endemi bersama narasumber kita. Pertanyaan awal tentang bagaimana COVID-19 muncul di Indonesia akan saya lemparkan pertanyaan tersebut kepada Utari. Saya dengar berita masuknya COVID-19 itu awalnya pas lagi kerja ya, terus ada yang lagi ngobrol-ngobrol itu katanya COVID-19 itu masuk di awal Desember tahun 2019 yang dibawa oleh penduduk Indonesia karena bepergian ke Cina.
Kalau saya sih sependapat sama Utari ya. Itu munculnya dari Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Dari situ mulai menyebar dari Depok dulu sih saya tahunya gitu. Terus itu juga dari situ sekolah udah mulai ditutup. Pertama kali sih 2 minggu ya. Terus lama kelamaan jadi mulai merambat 2 tahun sampai sekarang gitu. Baik, terima kasih jawabannya Sandra Amelia. Selanjutnya, awal-awal mula COVID-19 di Indonesia ini, kalian bagaimana sih cara kalian memproteksi diri kalian terhadap COVID-19 ini? Tadi, silahkan boleh dijawab. Iya, setahu saya pas ada berita COVID ini itu yang pasti kan kita shock ya, ini virus apa, kita nggak tahu ini virus apa. Padahal memang membahayakan ya. Iya, gitu. Apa seberbahaya itu kan? Ternyata emang virus COVID ini sangat berbahaya ya. Awalnya. Iya, Ya. betul, iya. Untuk Utari sendiri, pencegahan awal COVID-19 di Indonesia, Utari ini mulai ngapain? COVID-19. Prokesnya tuh kamu ngelakuin apa gitu? Kan pemerintah memutuskan untuk warga masyarakatnya berdiam di rumah selama 2 minggu. Di situ kita keluar harus pakai masker, pakai hand sanitizer, menjaga jarak, cuci tangan. Itu sih saya lakukan waktu awal COVID. Jadi Utari juga menjaga prokes banget ya waktu awal-awal COVID. Iya. Baik. Untuk Sandra sendiri gimana? Apakah sudah menjaga prokes pas awal-awal COVID-19? Ini ada dosennya anjir. Oh, COVID juga COVID. Untuk Sandra Amelia, awal-awal COVID-19 bagaimana cara Sandra Amelia menangani protokol kesehatan? Waktu awal-awal beritanya sih saya nggak terlalu nunggu banget kayak orang-orang gitu ya. Oh, Sandra nggak panik ya? Iya, soalnya kan menurut COVID doang gitu kan. Karena belum tahu ya saya, COVID. iya soalnya kan masih baru nggak terlalu banyak gitu, masih nganggapnya masih enteng Masih lah. 1-2 orang lah ya. Iya, jadi masih tenang gitu. Terus pas tahu lama kelamaan, terus juga tetangga juga banyak yang kena, jadi mulai lebih hati-hati lagi ya. Oh, Jarang tetangganya keluar. Sandra berarti banyak yang kena ya? Iya lumayan. Oke. Untuk Mari sendiri bagaimana awal-awal COVID-19 itu? Awal-awal Ya, lumayan. protokol kesehatannya. Oh iya, kalau awal-awal sebenarnya lumayan panik, jadi lebih kayak soalnya kan punya kayak penyakit bawaan juga ya kan. Kalau negara-negara kan kayak kalau punya penyakit bawaan tuh kayaknya lebih rentan kena gitu, jadi protokolnya tuh lebih ketat. Jadi kalau kemana-mana tuh harus bawa hand sanitizer, Pakai masker pasti ya, terus cuci tangan. cuci tangan gitu, kayak mau nyentuh aja kayak kotor gitu. Iya, jadi tuh kayak kuman tadi kayak gitu, jadi lebih ketat sih. Kalau Nani sendiri berarti sempat panik buying, panik Panik attack banget ya karena emang punya penyakit bawaan. Iya, panik baik sih. Iya, Nggak nimbun-nimbun masker nggak? enggak. Karena kan awal-awal tuh banyak banget yang nimbun masker sampai Iya, bener-bener bener-bener. langka kan. Sampai susah banget dicari ya. Susah banget, susah. Tapi makin kesini juga masih sekarang udah banyak kan. Ya? Iya benar. Banyak di mana juga. Jadi kalian selama awal-awal COVID itu berarti sempat pada karantina sendiri ya? Iya. Untuk pekerjaan bagaimana, boleh dijawab Sandra? Kalau saya sih di rumah. Di rumah Iya. WFH ya? Ah. Utari sendiri bagaimana? Saya di rumah kan. Oh, di rumah kan, jadi sempat berhenti dulu nih ya? Ya 2 minggu, tapi tunggu dari kan waktu itu saya kerjanya di mall gitu Oh, iya kan. betul. Dari pihak mallnya tambah lagi. Sampai akhirnya keluar sendiri kerjanya. Saya resign dari Akhirnya kerja. itu ya, karena lama Iya. dirumahkan ya. Untuk Rani sendiri, Sama sih, kena dampaknya juga di rumah kan pasti, karena sama kerja di mall juga. Kalau di mall kan ditutup ya, mallnya tutup gitu, jadi kena dampaknya di rumah kan. oke baik. Selanjutnya pertanyaannya akan tentang vaksin nih. Gimana sih menurut kalian vaksin di Indonesia sendiri? Boleh dijawab dari Utari. Vaksin sendiri sih saya mengikuti pemerintah ya, karena emang itu jalan yang terbaik biar kita
tapi alhamdulillah saya udah vaksin 3 kali ya. Kalian semua udah vaksin kan ya 3 kali, udah aman lah pokoknya kita. Jadi di sini rata-rata setuju ya? Setuju dengan dong. vaksinasi dari Iya, Ya, harus. setuju demi kebaikan bersama. Iya, Awalnya sih betul. kalau saya sih waktu itu awalnya takut. Soalnya dengar-dengar dari orang kan banyak berita omongannya hoaxnya yang ya. itu ya. Banyak banget nanti setelah vaksin kita kenapa, sakit Iya, betul. apa. Efek-efeknya. Bahkan orang-orang bilang dia akan berubah jadi titan. Iya. Bahkan jadi zombie. Iya. Siapa yang bilang? Meninggal juga ya. Iya, betul. Ya, jadi kita Karena mungkin itu imunnya nggak kuat, Iya. karena penyakit bawaan juga bisa. Tapi waktu itu juga ada yang karena dia jadi calo vaksin sampai disuntik 2 kali. Terus juga ada tenaga kesehatannya yang menyuntikkan lebih dari sekali di hari yang sama. Karena sistemnya itu yang harus dicek waktu itu. Itu saya pernah baca berita gitu. jadi awal-awal sempat kacau ya tentang vaksinasi di Indonesia ya. Untuk menurut kalian nih udah merata belum sih vaksinasi di Indonesia sendiri? Dulu. Belum. Karena mungkin belum sampai ke desa-desa kayaknya. Iya, saya udah lumayan sih, minimal dosis 1 lah. Misalnya dosis 1 sudah lumayan rata lah. Tapi kalau untuk dosis 3 kan belum semuanya. Belum. Iya. Kalau masih jarang-jarang ya. Menurut kalian sendiri kenapa sih pada nggak mau gitu ya sampai vaksinasi yang ketiga tuh kenapa? Bahkan ada nih beberapa orang yang terang-terangan menolak vaksin. Menurut kalian sendiri kenapa? Nah, kalau menurut saya sih takut ya. Awal-awalnya awal vaksin kita disuruh vaksin itu banyak banget apa sih namanya pendapat itu negatif. Berita negatif tentang vaksin itu. Jadi orang-orang yang kurang itu jadi agak dapat miskomunikasi tentang vaksin itu, jadi takut sendiri. Padahal manfaatnya itu kan banyak ya untuk sekarang ini. Walaupun ada efeknya sesudah vaksin kayak panasnya, itu mah wajar lah ya. Dan mereka juga cara berpikirnya tuh kayak suka salah gitu, suka salah terjemahan Kaprah. gitu. Iya, jadinya kayak Cepat mentah-mentah kemakan gitu. berita hoax Iya, ya. betul. Gitu. Terima kasih atas jawaban kalian. Selanjutnya kita akan tentang PPKM dan karantina nih. Awal-awal kan untuk masuk ke Indonesia sendiri dari luar negeri susah ya, mesti di karantina dulu. Bahkan ada selebgram yang sempat kabur nih saat karantina nih. Menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang berita itu? Rani boleh menjawab. Kalau menurut saya mungkin pas kejadian yang selebgram itu ya itu nggak etis banget ya kabur dari karantina, lagi dia habis dari luar negeri. Terus nyogok lagi kedengerannya ya. Jadi Iya, dari beritanya sih nyogok pihak kepolisian. ya biasanya karantina cuma berapa 3 hari ya berapa Ada tuh cuma sehari. 3 hari. 3 hari. iya yang Dan Ya, harusnya 2 minggu ya. Karena awal-awal masih 2 minggu ya. lagi situasinya kan pada saat itu juga masih kasus COVID itu masih tinggi kan gitu. Jadi emang kurang etis sih kayak gitu. Harusnya selebgram kan istilahnya jadi influencer ya, Jadi contoh public ya. figure ya. Tapi rata-rata di sini nggak setuju ya tentang selebgram ini Iya. kabur dari karantina. Iya. Tentang PPKM nih, gimana menurut kalian? Karena kan banyak toko-toko, banyak tutup karena PPKM, banyak mall tutup juga, termasuk kalian sendiri kena imbasnya kan. Menurut kalian tuh PPKM di Indonesia bagaimana menjalankan Indonesia? Boleh jawab kan? Awalnya sih kecewa ya, karena terus-terusan ditutup, belum ada solusi yang terbaik, masih ada di rumah, kita masih terus-terusan di rumah, bahkan yang kita kerja sampai di rumah kan, tidak dapat penghasilan, Bahkan ada yang di PHK iya, juga ya. Jalannya, terus kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi dimakan sama banyak Tuh, iya, sama ada yang korupsi ya, Iya, bantuan betul. tersebut ya. ya, jadi kecewa gitu. Ya gimana ya? Pro kontra sih sebenarnya, pro kontra. Jadi ada baiknya juga, ada buruknya juga gitu. Sebenarnya kan tujuannya biar COVID ini nggak menyebar gitu kan. Tapi sisi buruknya juga berdampak ke perekonomian kayak gitu, atau pariwisata segala macam kan juga berdampak. Apalagi bantuan tersebut tidak nyampe ya. Iya, ke betul. tangan yang tepat.
Ya udah lagi ada pandemi gini malah di korupsiin. Sayang sekali ya. Iya. Terus untuk masuk ke topiknya nih, kan sekarang COVID udah nggak ada ya kak? Iya. COVID udah mulai Rendah lah. udah mulai landai kasusnya. Menurut kalian masih perlu nggak sih jaga protokol kesehatan? Sandra Amelia boleh jawab? Menurut saya sih perlu ya. Soalnya walaupun sekarang udah mulai gak terlalu dibahasin lagi, tapi ikutin protokol itu perlu banget. Kayak masih sekarang kan udah boleh buka masker gitu ya. Terus kereta-kereta juga udah Bahkan Pak Jokowi juga udah mengesahkan kita di luar ruangan udah boleh nggak pakai Iya. masker ya. nggak ada penghalang Iya. kayak gitu lagi. Sebenarnya sih itu nggak apa-apa ya, tapi kalau tentang masker sih harus sih sebenarnya. Sandra masih wajib ya? Iya. Kan itu juga maksudnya nggak buat untuk Diri COVID sendiri juga ya. ya, buat kebersihan juga, kesehatan diri sendiri juga. Apalagi untuk tangan di luar ya? Iya. Buat kita sendiri bagaimana? Awalnya sih pas tahu berita Pak Jokowi merasakan bisa membuka masker di luar itu agak shock awalnya, tapi saya sih setuju sih. Setuju, Iya. Tara setuju ya? Iya, karena saya mikir nih banyak kan orang-orang yang menggunakan masker sekali pakai, jadi banyak masker-masker itu jadinya sampah. Ya, sampah baru. Iya, masker baru jadinya timbul kan. Tahu sendiri kita kan di Indonesia masalah sampah itu masih Kurang banget ya? masih dari Tapi juga bagus kalau udah atas mas, berarti kita kayak udah mau di normal lagi nih kita. Iya, menuju endemi. Sesuai tema kita kali ini kan ya? Kita mau menuju endemi. Nah, itu dengan sendiri bagaimana? Setuju dengan Pendapatnya? pelonggaran ini? Pelonggaran PPKM, protokol. Sebenarnya kalau pelonggaran PPKM atau protokol kesehatan itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, itu lebih nyamannya kayak gimana kayak gitu. Ada yang walaupun udah disahkan bebas masker atau apa kayak gitu, ada yang masih menganggap kalau COVID itu serius gitu, maksudnya masih ada gitu. Jadi balik ke kenyamanan masing-masing sih kayak gitu. Kalau kalian sendiri ini kalau di luar masih pada pakai masker atau enggak? masih Kalau tadi masih sih, karena untuk kebiasaan buat akhirnya. Iya. Oh, jadi pada Jadi masing-masing. iya betul. Kayaknya kalau udah terbiasa betul. terus kalau misalnya udah lihat orang nggak pakai masker kayak aneh gitu. Iya. Aku nggak pakai masker. Iya. Padahal udah Ada yang masuk kurang endemi ya gitu. kita. Iya betul banget. Menurut kalian ekonomi kita sekarang bisa tumbuh seperti sebagaimana COVID itu? Normal lagi deh. Malah apa pelan-pelan kita bisa Masih bisa lihat pelan-pelan, latihan, itu dari sekarang banyak konser, Iya, banyak udah. festival. Udah mulai Udah terbukti kalau COVID tuh memang udah rendah. Iya, udah mulai menurun. Itu semua karena vaksin. Iya, betul. Makanya vaksin ya. ya, Vaksin sampai booster. jangan lupa vaksin sampai yang ke Tiga. Oke, baik. Sekian untuk pembahasan kali ini. Saya serahkan kepada MC. Untuk pembahasan kali ini cukup menegangkan dan mengasihkan ya teman-teman. Jadi ambil hikmahnya, ambil manfaatnya dari COVID-19 ini. Untuk kelompok 7 sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.